nggak diamond harga 55 juta? Justru ya buat beli kayak begini nggak bisa sama sekali, karena saya hampir sama ceritanya kayak Mbak Maharani. Jadi saya dulu itu miskin banget. Jadi bahkan banyak teman-teman yang jadi saksi hidup saya, melihat saya itu melarat banget, tinggal di rumah kontrakan di masuk gang sempit. Terus bahkan itu tidak ada satupun keluarga yang mendukung saya. Jadi semuanya kerjaannya nina-nina doang. Mereka biasanya cuma bilang gini, ini apa sih, tidak bakalan ini susah gitu, atau enggak, kamu jangan mimpi ini bakalan maju nih, kalau kayak gini kan susah gini. Tidak ada satupun yang mendukung saya. Jadi didukungnya ini waktu udah mulai jadi miliarder aja. Jadi kalau teman-teman banyak yang laporan sedih gitu, Mbak aku nih gak ada yang dukung ini, kalau gitu sama. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak merasa, saya punya kesulitan ini, punya kesulitan itu, kesulitan Anda hari ini adalah menurut saya jauh banget ya dibanding kita yang pertama di awal. Karena apa? Tidak ada testimoni sama sekali, dan kita presentasi orang itu lewat telepon satu-satu, lewat BBM. Jadi hanya berdasarkan kepercayaan. Nah, oke, kalau misalkan tentang saya dulu jelek, penyakitan, miskin, itu kayaknya udah banyak banget yang tahu. Hari ini saya mau bicarain tentang sprinter PS maraton. Jadi banyak teman-teman di sini yang bercerita melihat kayaknya ini pejabat-pejabat momen ini enak banget ya, yang itu udah bonus bulanannya 200 jutaan kemarin gitu. Terus udah gitu ditambah bonus hariannya hampir 400 juta. Jadi totalnya berapa tuh? 200 tambah hampir 400 juta, hampir 600 juta satu bulan. Tapi itu sebanding dengan harga pengorbanan yang kita dulu kasih. Jadi banyak teman-teman di sini yang hanya melihat hasil. Terus pengen banyak yang cepat. Jadi sprinter itu adalah lari jarak pendek. Jadi mereka berdasarkan kecepatan. Sedangkan maraton adalah lari jarak panjang. Jadi bagaimana kita mengatur supaya tenaga dan kecepatan kita itu sampai ke tujuan. Jadi ada yang bilang bahwa orang gila itu tergila-gila tanpa tujuan, tapi orang sukses selalu tergila-gila dengan satu tujuan. Nah, jadi itu yang teman-teman perlu ingat. Kita bukan belajar jadi sales. Jadi ketika kita masuk di bisnis ini, kita harus ingat, kita harus punya satu tujuan, yaitu impian. Karena kalau kita nggak punya impian, mustahil di bisnis ini kita bisa sukses. Jadi walaupun banyak sekali orang yang misalkan di awal meremehin kita harus punya satu impian. Apa sih impian saya? Impian saya adalah anak saya pertama. Anak saya punya masa depan yang jauh lebih baik dari saya. Jadi waktu saya kecil itu, saya bahkan untuk beli Barbie itu nggak bisa. Jadi dibeliin tante-tante gitu. Kayaknya melihat Barbie itu, jangan ya gitu. Sekarang anak saya punya banyak sekali Barbie, dan satu Barbie itu mama saya baru tahu, baru kenal gitu. Jadi kemarin ceritanya baru ngebeliin Barbie kan ini. Masih kemarin si Leta itu beli Barbie harganya hampir 500. Baru tahu ya, itu tuh bukan tuh boxnya, itu isinya Barbie, satu Barbie semuanya 500.000. Itu karena saya ingat saya untuk beli mainan aja itu nggak bisa. Jadi waktu masih kecil, jadi melihat anak-anak pejabat gitu, teman-temannya bapak saya kayak ini tuh enak banget gitu. Terus waktu saya udah masuk momen juga, cuma ya itu karena kita banyak bantu keluarga, jadi untuk sendiri tuh masih ya pas-pasin lah. Tapi sekarang alhamdulillah mobil udah 4 gitu. Jadi pernah melihat sepatu bus juga, itu sepatu yang lucu-lucu gitu, itu sampai nabrak kaca gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita berpikir di momen saya akan mendapatkan sesuatu yang instan, itu salah. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan tanpa kerja keras. Jadi di sini adalah bagaimana kita membangun bisnis. Jadi jangan kita berpikir bahwa saya hari ini harus dapat orang, hari ini saya harus dapat hasil. Tapi tetapkan di dalam hati kita bahwa saya pasti hari ini mungkin belum ada hasil, tapi suatu saat saya pasti berhasil. Dan kita harus punya target-target yang real menurut saya. Jadi misalkan saya sebulan ke depan, jadi target ini pun harus namanya SMART. Jadi SMART itu tuh sesuai, jadi bisa kita hitung gitu loh. Jadi misalkan sebulan depan saya mau beli motor untuk ibu saya gitu, atau saya punya target mau sekolahin anak saya ke sekolah ini, sekolah itu. Jadi kita nggak cuma lari-lari kayak sprinter itu kita lari-lari jarak pendek, tapi setelah itu udah bisnis bubar gitu loh. Jadi ayo join, terus habis itu dilepas. Nah, yang terbaik di sini adalah kita prestasi sebanyak mungkin. Jadi kalau ada orang yang bilang, apa sih kunci suksesnya, aduh capek deh. Jadi
saya banyak sekali presentasi dan saya sering ribut dulu sama mama saya. Saya presentasi kadang-kadang itu dulu setahun yang lalu lah, jadi itu udah jadi miliarder tapi belum passive income, jadi masih kurang gitu loh. Kalau sekarang kan udah asik gue ini gitu, gue itu kok ini harganya berapa puluh juta itu cash gitu, ngapain pakai kartu kredit. Kalau dulu itu masih mikir. Jadi saya satu hari itu bisa presentasi orang di 3 tempat. Jadi ini presentasi, terus habis itu udah gitu nggak dilarang bawa mobil lagi, ya itu karena saya nyetirnya kayak pembalap. Jadi ini hari ini misalkan di mall ini, terus nanti sore di mall itu sampai malam. Jadi kadang-kadang sampai berantem sama mama saya, bilang anaknya nungguin tuh gini. Aku beneran ini presentasi dan ini baru selesai. Nah jadi yang banyak orang ini nggak ngeh gitu, harusnya ngapain aja sih? Saya presentasi. Jadi menurut saya ada di buku Direct Trust yang saya buat, 1000 presentasi yang kacau balau akan jauh lebih baik daripada 1 presentasi sempurna. Kerjaan saya adalah presentasi, kamu mau join nggak? Nggak, next. Kamu mau join nggak, next. Mau join nggak, next. Udah dapat hasil? Kamu mau join nggak? Aku udah dapat hasil loh. Kamu nggak bosan menjadi miskin permanen? Aku udah dapat permanen loh. Nah, jadi ini salah yang perlu diingat dalam kita berlari maraton ini, kita perlu follow up. Jadi banyak yang biasanya mereka udah gengsian duluan atau bete. Jadi gini, Mbak, aku tuh udah berkali-kali follow up dia loh gini. Nggak ada yang terlalu peduli sama bisnis kita, sama produk kita. Itu yang perlu kita ingat. Jadi ingat form, family, occupation, recreation, money. Cari tahu tentang keadaan keuangannya, keluarganya, pekerjaannya. Jadi ketika kita nembak hot button ngobrol sama dia, yang kita tawarin tuh bukan hanya sekedar produk, bukan hanya sekedar bisnis. Jadi ini udah kayak sales gitu, dikit-dikit. Kamu sih nggak pakai produk aku, lihat dulu aku tuh kinclong gitu. Kamu lihat aku sekarang seksi banget, aku sekarang slim. Banyak yang orang nggak masuk situ gitu loh. Jadi banyak kadang-kadang member-member kita yang udah mati atau orang yang udah kita follow up berkali-kali belum masuk. Karena apa? Kita fokus banget sama bisnisnya dan fokus banget sama produknya. Itu yang orang lupa. Jadi banyak orang yang lupa bahwa di bisnis MLM kita punya satu kelebihan, yaitu kita mendapatkan pendidikan pengembangan diri gitu loh. Jadi bagaimana kita tuh bisa connect sama orang, ngobrol sama orang. Jadi kalau misalnya orang bilang ini nawarin produk, kalau dikit-dikit ini udah dimusuhin, Hersa nih. Wah mas ditawarin dulu nih. Enggak, tapi yang perlu kita lakukan adalah so akrab. Jadi ketika kita so akrab, ya ampun lu sekarang cantik banget sih. Ya ampun ini jilbabnya beli di mana? Aku tuh pengen beli jilbab kayak gitu. So akrab. Tapi lama-lama, ini benar. Jadi lama-lama dia cerita sendiri gitu. Lama-lama dia cerita sendiri, baru kita masukin di situ. Jadi kita masukkan ke dalam alam bawah sadarnya itu pelan-pelan. Kan lama-lama baru masuk. Jangankan orang lain, itu mama saya sendiri itu benar-benar parah banget. Saya sering nangis kadang-kadang nih ngasih glukogen tuh. Ini apaan sih, males gitu. Ini apaan sih, males gitu. Terus dia bilang, males ini kan pasti mahal, ini kan pasti susah, ini. Ya udah. Jadi benar-benar kaki mama saya dulu saya yang kerjain sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang saya nggak didukung, sama banget. Bahkan saya dulu roadshow keliling Indonesia sendiri. Jadi kalau teman-teman bilang, Mbak, perjuangan saya sangat berat, wah, itu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya dibanding perjuangan saya, kalau mau saya bilang. Jadi saya sempat skoliosis, itu saya roadshow ke Aceh. Karena apa? Saya ingat kalau misalkan saya nggak kerjain sekarang, saya punya mindset bahwa saya yakin bahwa bisnis ini akan meledak di tahun 2015. Kalau saya nggak bekerja sekarang, nanti mereka akan masuk ke jaringan orang lain. Jadi saya paksain. Jadi waktu itu udah sampai lepas juga pakai pakai penyangga leher, pakai penyangga ini, jadi skoliosis parah waktu itu. Saya roadshow ke Aceh, alhamdulillah itu meledak sekali di Aceh. Jadi teman-teman kalau hari ini merasa sangat sulit, ini sekarang sudah sangat mudah. Karena apa? Leadernya ini udah support terus-terusan loh. Terus kita tinggal lihat ke Facebook, copy paste. Ya, sedangkan kalau dulu itu susah, kita harus mikir sendiri gimana touching up orang. Nah, yang orang perlu ingat adalah kita jangan lupa dan jangan pernah gengsi. Biasanya gengsi dan bad mood biasanya gini. Aku nih udah berkali-kali loh, aku sampai gedeg nih sama dia Mbak. Dia udah berkali-kali ini kayak tadi yang prudensial gini, bagus banget emang kadang-kadang gitu loh. Karena apa? Mereka belum merasakan digaplok bonus bergepok-gepok uang gitu loh. Jadi kadang-kadang aku tuh ini jualan obat. Oh, dulu malah lebih parah. Jadi katanya, Hersa si tukang kosmetik katanya. Tukang kosmetik tuh
capek-capek jadi sarjana, sekarang jadi tukang kosmetik doang. Itu akhirnya ijazah sarjana saya sobek, saya bakar, terus saya pajang di Facebook. Jadi menurut saya, terus terang saya pun waktu itu sebenarnya nggak kepengen kuliah ya, karena memang saya ya punya jiwa bisnis jadi saya waktu kuliah pun itu memang beasiswa, terus jualan spaghetti, jualan baju, jualan macam-macam, dan saya memang pengen berhenti kuliah gitu loh, karena keadaan waktu itu memang miris gitu loh, saya nggak punya uang, jadi saya kerja kanan kiri, jadi nguli gitu loh. Tapi itu karena mama saya nangis bilang, sayang nak, kamu udah dapat beasiswa dari kedutaan Korea, dari pemerintah, kenapa nggak diterusin? Itu sebenarnya nggak kepengen kuliah, karena saya nggak tahu kenapa itu yakin banget kalau saya nggak kuliah, kayaknya saya tajir lebih cepat gitu loh. Jadi yang mau saya sampaikan di sini bahwa sukses di momen itu nggak butuh titel, nggak butuh kita pendidikannya apa. Dan jangan kita menyombongkan diri bahwa misalkan saya punya gelar ini, bahwa saya lebih tinggi derajatnya. Oh enggak, Mbak Ivani itu cuma lulus SMA apa SMK ya Pak ya? SMK, SMA apa SMK? SMA ya, SMK, dan itu pun Mbak Ivani sering ngejek saya nih, baca buku terus gitu. Dulu Mbak Ivani itu nggak mau baca buku, jadi ngenyek gitu loh, ngenyek. Nih Mas Iswan sama Hersa nih kerjaannya berdua baca buku. Akhirnya saya kecapean baca buku, saya tanya Mas Iswan yang baca buku. Mas ini ceritain buku ini apa gitu. Jadi udah ada ini, jadi Mbak Ivani itu pun cuma lulus SMA, nggak nerusin kuliah ya. Males juga, saya juga sebenarnya males gitu. Nah, tapi sekarang kita bisa lihat ya Mbak Ivani sekarang berapa? 8 miliar. 8 miliar gitu. Dan saya yang sarjana lulus cum laude, beasiswa itu baru hampir 5 miliar. Itu dikalahkan oleh orang yang tidak sekolah, tidak kuliah gitu. Jadi jangan gara-gara gelar kita merasa kita lebih wah gitu loh, dan kita bisa berhasil dengan gampang di momen. Karena apa? Sekarang orang di momen itu udah berebutan. Kalau enggak kita prospekin duluan, dia akan join ke jaringan orang. Jadi lebih baik bagaimanapun kita prospekin duluan ke jaringan kita, masuk ke jaringan kita. Dan jangan lupa untuk follow up. Dan jangan gengsi. Kebanyakan ini gengsi. Jadi aku udah empat Mbak ini, udah aku gengsi Mbak ini udah berkali-kali. Jangan kayak gitu. Jadi kita cari alurnya kemana? Kita cari hot buttonnya, yaitu loh family, occupation, recreation, money, itu doang kuncinya. Jadi kemana alurnya, gimana kita bisa masukin dia, nanti lama-lama dia join. Dan jangan lupa kita harus berhasil. Jadi ketika kita udah berhasil enak. Jadi tinggal gue udah tajir, lo gak join. Itu banyak kayak gitu. Gue udah tajir, mobil lu masih 1, ya ampun. Mobil lu masih 1, lo tau gak sih? Ini dari harga berapa? Lo tau gak sih? Mobil gue tuh udah 4. Lo tau gak sih? Bentar lagi gue mau jadi anak-anaknya terutama gitu. Lo kan langsung, iya ya, terus sih. Nah, itu banyak banget. Jadi teman-teman yang udah diprospekin dari saya gak punya apa-apa, itu baru join sekarang. Jadi kalau orang bilang, Mbak, saya kayaknya udah usaha keras deh. Masa sih? Jadi orang-orang yang hari ini mereka udah miliaran, mereka pasti presentasi ke banyak orang lebih banyak dari Anda. Jadi kalau misalkan itu bisa dicek ke akun saya mensponsori orang sangat banyak. Jadi hampir berapa ya? 200-an apa berapa ya Pak? 100-200-an ya. Dan itu pun ya itu sampai, itu pokoknya banyak. Jadi berarti itu yang join hanya 10% dari yang kita presentasikan. Seandainya kita presentasi 100 orang, yang join hanya kira-kira sekitar 9 atau 10. Jadi udah kebayang belum saya presentasi berapa orang? Yang join 200-an, ya ribuan orang. Jadi saya sering presentasi di Facebook, terus nanti orang ngadain pertemuan, itu benar-benar kerja Rodi tahun lalu. Jadi hari ini saya presentasi, dan kadang-kadang hari ini saya ke Pekanbaru, 2 hari kemudian saya ke Medan, lalu berikutnya saya ke Palembang. Itu benar-benar teman-teman yang ada di sini, itu perjuangannya saya bilang kecil. Jadi yang hari ini sudah sangat dimudahkan, itu mudah banget, enak banget. Saya ngiri sama teman-teman sekalian, dan saya pun juga ngiri sama mama saya sebenarnya. Baik, tepuk tangan untuk Hendra. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kita tulis bareng-bareng sebelum kita akhiri ya. Semuanya berdiri dulu. Kita tulis bareng-bareng sampai jumpa di Zambia B3 di BSD Convention Center 10 Mei. Ya. Baik. Baik, silakan sampai di depan. Bapak Eka. Baik, kita bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Kemudian nanti setelah acara saya sediain tiket. Ya, ada tiket untuk makan di 20 lembar saja. Jadi yang belum beli, harus beli tiket yang di sini ya. Nanti semuanya ada 10.
mari kita bareng-bareng bilang sampai jumpa di KMD 3 BSD Convention Center Solo Mei 2015.